Malam itu, jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 11:15. Jarum detik berputar pelan, namun bunyinya terdengar begitu nyaring di telinga Zahra. Ia duduk di sofa dengan tubuh sedikit merosot, pandangan kosong ke arah pintu yang belum juga terbuka. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa aroma dingin yang menusuk tulang. Lampu ruang tamu yang temaram membuat suasana semakin muram. "Masih lembur lagi, Mas?" bisiknya pada diri sendiri. Suaranya parau bercampur kesal. Ini bukan pertama kalinya Fadil pulang terlambat. Sejak beberapa minggu terakhir, alasannya selalu sama, lembur di kantor. Awalnya Zahra percaya, karena ia tahu pekerjaan Fadil di bagian keuangan sering menuntut banyak tanggung jawab. Namun semakin hari, rasa percaya itu mulai goyah. Telepon genggam Zahra bergetar. Pesan singkat masuk dari Fadil. "Sayang, maaf banget, pulangnya agak malam lagi ya. Banyak laporan yang harus diselesaikan." Zahra membaca pesan itu berulang kali. Hatinya seolah ditarik kedua arah. Ingin percaya, tapi juga merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi, tetapi suara dari layar hanya menambah kebisingan pikirannya. Ia berdiri, berjalan menuju dapur, lalu menuang segelas air putih. Tangannya sedikit bergetar. "Kenapa perasaanku tidak enak malam ini?" batinnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu gerbang berderit. Zahra buru-buru meletakkan gelas ke meja dapur. Nafasnya berdegup lebih cepat. Pintu rumah terbuka, dan Fadil masuk dengan wajah lelah tapi senyum tipis dipaksakan. "Assalamualaikum," ucap Fadil. "Waalaikumsalam," jawab Zahra singkat. Matanya memperhatikan setiap detail. Jas kerja Fadil terlipat rapi di lengannya. Dasinya sudah dilepas. Rambutnya agak berantakan. "Lembur lagi?" tanya Zahra sambil mencoba terdengar biasa saja. "Iya, sayang. Tadi ada revisi laporan. Kepala divisi nggak mau tunggu besok," jawab Fadil cepat, seakan sudah menyiapkan kalimat itu sebelumnya. Zahra mengangguk kecil, meski hatinya masih bergejolak. Ia lalu bangkit, mengambil piring kecil berisi gorengan yang ia hangatkan kembali. "Mau makan dulu?" tanyanya. Fadil menggeleng. "Sudah makan sama teman kantor tadi. Capek banget. Pengen langsung tidur." Jawaban itu menusuk telinga Zahra. "Sudah makan? Dengan siapa?" Pertanyaan itu teriak di dalam kepalanya. Tapi ia menelannya kembali. Bibirnya hanya bisa membentuk senyum tipis yang dipaksakan. "Ya sudah, Mas istirahat dulu," katanya pelan. Fadil masuk ke kamar, meninggalkan Zahra sendirian di ruang tamu. Nafas Zahra tersengal, seakan ada beban berat menindih dadanya. Ia menatap piring gorengan yang masih utuh, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada yang tidak beres. Mas Fadil bukan lagi seperti dulu. Tatapannya berbeda. Caranya bicara terasa kaku. "Kenapa aku merasa seperti ditinggalkan?" Zahra duduk lagi di sofa. Kali ini bersandar dengan mata menatap langit-langit. Ingatannya melayang ke awal pernikahan mereka. Fadil yang selalu pulang tepat waktu, membawakan bunga kecil dari perjalanan pulang, atau sekadar memeluknya hangat tanpa alasan. Semua itu kini hanya bayangan samar. Televisi yang masih menyala menayangkan acara komedi, tapi Zahra tidak bisa tertawa. Ia justru merasa hampa. Suara tawa dari layar kontras dengan keheningan hatinya. Sesaat, Zahra berdiri, melangkah ke arah kamar. Ia membuka pintu pelan, melihat Fadil yang sudah berbaring dengan mata terpejam. Wajah suaminya terlihat damai, seakan tidak ada beban. Zahra berdiri lama di ambang pintu, hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak berjawab. "Kenapa aku merasa kau semakin jauh, Mas?" gumamnya lirih. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Zahra cepat-cepat menghapusnya, lalu menutup pintu kembali. Ia kembali ke ruang tamu,
duduk dengan tubuh gemetar. Malam semakin larut, namun rasa curiga Zahra justru semakin hidup. Ia sadar, ada sesuatu yang harus ia ungkap. Namun malam ini, ia memilih diam, memendam luka di dada. Jam dinding berdentang 12 kali. Zahra menatap angka itu lama, lalu berbisik, "Mungkin besok aku harus mulai mencari tahu sendiri." Pagi itu, matahari menembus tirai kamar dengan cahaya hangat. Zahra bangun lebih awal dari biasanya. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya masih diselimuti rasa curiga pada Fadil. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah suaminya yang pulang larut dengan alasan lembur terus menghantui. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi dan teh hangat. Tangannya bekerja otomatis, tetapi hatinya bergejolak. Saat ia menatap meja makan, terdengar langkah kaki Fadil yang baru saja keluar dari kamar. "Pagi, sayang," ucap Fadil sambil duduk di kursi. Suaranya terdengar biasa saja. "Pagi," jawab Zahra singkat. Ia berusaha tersenyum, meski senyum itu terasa kaku. Fadil makan dengan lahap, seolah tak ada yang salah. Zahra memperhatikan gerak-geriknya, mencari tanda-tanda kebohongan. Namun yang ia lihat hanyalah suami yang tampak tenang, terlalu tenang. Setelah sarapan, Fadil buru-buru bersiap ke kantor. Jas kerjanya sudah tergantung rapi di kursi. Parfum khas yang biasa dipakainya tercium samar. Zahra memperhatikan dengan seksama. "Mas, hati-hati di jalan ya," ucapnya lembut. "Iya, sayang," balas Fadil sambil tersenyum, lalu mencium kening Zahra sebelum pergi. Ketika suara mobil Fadil menjauh, Zahra berdiri di jendela, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Perasaan curiga itu semakin kuat. Ia mencoba menepis, tapi logika dan perasaannya saling berperang. Beberapa jam kemudian, Zahra teringat bahwa ia harus mengambil belanjaan bulanan yang semalam tertunda. Ia mengambil kunci cadangan mobil Fadil yang tergeletak di meja ruang tamu. Mobil itu biasanya jarang ia pakai, tapi kali ini ia berniat membawanya. Begitu masuk ke dalam mobil, aroma yang tidak asing langsung menyergap hidungnya. Bukan bau parfum yang biasa dipakai Fadil. Ini aroma lembut, manis, khas parfum wanita. Zahra terdiam, dadanya terasa sesak. Ia menunduk, mencoba mencari sumber aroma itu. Tangannya menyentuh sesuatu di kursi penumpang, sebuah tisu dengan bekas lipstik samar berwarna merah muda. Zahra tertegun, jari-jarinya bergetar saat memegang benda kecil itu. "Ya Allah," bisiknya lirih. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Hatinya hancur, tetapi di saat yang sama ia mencoba berpikir jernih. Mungkin ini milik teman kantor Fadil? Atau jangan-jangan benar dugaanku? Tanpa sadar, Zahra menggenggam tisu itu erat. Bukti kecil ini membuat semua alasan Fadil terasa semakin rapuh. Hari itu ia tidak jadi pergi belanja. Sebaliknya, ia kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap tisu itu berulang kali. Pertanyaan-pertanyaan menyerbu. Kenapa ada parfum wanita di mobil Mas Fadil? Siapa yang duduk di kursi penumpang itu? Kenapa ada bekas lipstik? Malamnya, saat Fadil pulang, Zahra menyiapkan wajah tenang meski hatinya bergemuruh. Setelah makan malam singkat, ia memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Mas," ucap Zahra dengan nada hati-hati, "hari ini aku pakai mobilmu buat belanja. Tapi kok ada aroma parfum wanita ya? Aku juga nemu tisu dengan bekas lipstik di kursi penumpang." Fadil yang sedang membuka laptop langsung terdiam. Wajahnya menegang sesaat, lalu buru-buru memasang senyum tipis. "Oh, itu mungkin bekas teman kantor yang kemarin aku antar pulang. Dia kebetulan duduk di depan. Lagian, kan banyak yang suka pakai parfum. Mungkin tertinggal aromanya di mobil."
Zahra menatap suaminya lekat-lekat. Ia ingin percaya, tapi nada bicara Fadil terlalu tergesa, seolah menyembunyikan sesuatu. Teman kantor. Zahra mengulang pelan, mencoba memastikan. Iya, jawab Fadil cepat. Jangan mikir macam-macam ya. Sayang, aku capek kalau setiap pulang malah ditanya aneh-aneh. Kalimat itu menampar hati Zahra. Bukannya menjelaskan dengan tenang, Fadil justru defensif. Ia menunduk, menahan emosi agar tidak meledak. Aku hanya tanya, Mas, aku bukan curiga yang gimana-gimana. Tapi jawabannya terasa mengambang. Fadil mendesah kesal, lalu menutup laptopnya. Sudahlah, jangan diperpanjang. Besok aku harus kerja pagi. Aku masuk kamar dulu. Zahra membiarkan Fadil berlalu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukti kecil yang ia temukan hari ini makin menguatkan firasat buruknya. Alasan Fadil terdengar licin, penuh celah. Zahra memegang tisu itu lagi. Kali ini tangannya gemetar. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan, Mas. Dan cepat atau lambat, aku pasti akan tahu, gumamnya lirih. Malam itu, Zahra berbaring di ranjang yang sama dengan Fadil, namun jarak di hati mereka terasa semakin jauh. Ia menatap punggung suaminya yang membelakanginya, lalu menutup mata dengan perasaan hampa. Di balik keheningan, Zahra bertekad, ia tidak akan diam lagi. Bukti kecil hari ini hanyalah awal dari kebenaran besar yang harus ia ungkap. Hari berganti, tapi hati Zahra tetap tidak tenang. Bukti kecil yang ia temukan di mobil Fadil, aroma parfum wanita dan tisu dengan bekas lipstik, terus menghantui pikirannya. Meski Fadil sudah memberi alasan, logika Zahra tak bisa menerima begitu saja. Alasan itu terlalu licin, terlalu tergesa. Malam ini, Fadil kembali berpamitan dengan wajah serius. Sayang, aku lembur lagi. Ya, ada laporan bulan lalu yang harus diperbaiki. Mungkin pulangnya agak larut. Zahra hanya mengangguk pelan. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Suaranya terdengar tenang, padahal di dalam hati, ia sudah menyiapkan rencana. Begitu mobil Fadil meninggalkan halaman rumah, Zahra langsung berdiri di jendela. Lampu merah kendaraan itu menjauh. Makin lama makin kecil. Nafasnya terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih tas selempang kecil, memasukkan ponsel, dompet, dan kunci motor. Maafkan aku, Mas. Aku harus tahu kebenaran ini, gumamnya lirih. Dengan hati-hati, ia menyalakan motor dan mengikuti arah mobil Fadil. Jaraknya ia jaga cukup jauh agar tidak ketahuan. Setiap belokan, setiap lampu jalan, ia perhatikan seksama. Lampu rem mobil Fadil bagai kompas yang menuntunnya ke jawaban. Udara malam berembus dingin, menusuk tulang. Jalanan tidak terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Lampu jalan sesekali berkedip, menambah suasana mencekam. Zahra merasakan campuran adrenalin dan ketakutan. Ia tidak pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, membuntuti suaminya sendiri. Di pikirannya, suara hati bertengkar. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau benar ada wanita lain? Bagaimana kalau aku tertangkap basah mengikuti? Pertanyaan-pertanyaan itu saling bertubrukan. Namun tekadnya lebih kuat. Ia butuh jawaban. Mobil Fadil akhirnya berbelok ke arah jalan besar yang menuju pusat kota. Zahra memperlambat motornya, menjaga jarak. Jalanan kota dipenuhi lampu neon toko dan kafe yang masih buka. Aroma kopi dan asap kendaraan bercampur dalam udara malam. Fadil berhenti sebentar di lampu merah. Dari kejauhan, Zahra bisa melihat bayangan wajah suaminya di balik kaca depan. Wajah itu tampak tenang, seakan tidak ada yang salah. Zahra menggenggam erat stang motor.
Kalau benar hanya lembur, kenapa dia tidak langsung ke kantor dari rumah? Batinnya semakin gelisah. Lampu hijau menyala. Mobil Fadil kembali melaju. Zahra terus mengikuti. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam terasa dingin. Beberapa menit kemudian, mobil Fadil tidak menuju arah kantor. Zahra tahu benar rute ke kantor Fadil, dan arah yang kini ditempuh jelas berbeda. Mobil itu justru berbelok ke arah kawasan restoran yang terkenal ramai pada malam hari. Dek, hati Zahra serasa ditikam. Nafasnya tercekat. Bukan kantor, bisiknya. Ia memperlambat motor, menyembunyikan diri di balik kendaraan lain. Mobil Fadil akhirnya berhenti di sebuah restoran kecil dengan lampu temaram. Dari kejauhan, Zahra melihat Fadil turun, merapikan kemejanya, lalu masuk ke dalam restoran dengan langkah santai. Zahra memarkir motornya agak jauh, di sisi jalan yang teduh. Tangannya bergetar saat ia mematikan mesin. Tubuhnya lemas, tapi rasa ingin tahu memaksa kakinya melangkah. Ia berdiri di seberang restoran, bersembunyi di balik pohon. Dari kaca besar yang transparan, ia bisa melihat Fadil duduk di meja sudut. Matanya langsung mencari siapa yang akan menemaninya. Beberapa menit terasa seperti jam. Nafas Zahra tersengal. Jantungnya berdetak cepat, nyaris melompat keluar. Lalu pintu restoran terbuka. Seorang wanita muda masuk dengan gaun sederhana berwarna pastel. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya lembut, langkahnya penuh percaya diri. Wanita itu tersenyum hangat ketika melihat Fadil, lalu duduk di hadapannya. Dunia Zahra seakan runtuh. Ia merasakan tubuhnya membeku. Matanya panas, air mata hampir jatuh, tapi ia buru-buru menahannya. Ia tidak boleh ketahuan. Itu bukan teman kantor. Itu wanita lain. Tangannya menggenggam erat tas selempang, hampir merobek kainnya. Tubuhnya gemetar, tetapi kakinya tetap menancap di tanah. Dari balik kaca, ia menyaksikan suaminya berbicara dengan wanita itu. Senyum Fadil begitu tulus, jauh berbeda dengan sikap dingin yang ia tunjukkan di rumah. Hati Zahra menjerit, tapi bibirnya tetap terkunci. Suara dalam kepalanya bergaung. "Kenapa, Mas? Kenapa kau lakukan ini padaku?" Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang pucat, Zahra resmi masuk ke dalam perjalanan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia tahu, kebenaran yang akan ia temukan mungkin lebih perih dari yang pernah ia bayangkan. Tapi langkah sudah ia ambil, dan ia tidak bisa lagi mundur. Dari balik bayangan pohon di seberang jalan, Zahra menatap ke dalam restoran dengan mata yang hampir tak berkedip. Dadanya naik turun tak teratur. Setiap tarikan napas seakan tertahan di tenggorokan. Di balik kaca transparan itu, ia melihat jelas suaminya, Fadil, duduk berhadapan dengan seorang wanita muda. Wanita itu tidak asing. Wajahnya lembut, kulitnya cerah, geraknya anggun. Rambut hitam panjang tergerai rapi, bibirnya dihiasi senyum manis. Zahra belum tahu siapa dia, tapi cukup melihat tatapan Fadil pada wanita itu saja sudah membuat hatinya hancur. Ada kehangatan yang tidak pernah lagi ia dapatkan di rumah. Pelayan datang membawa 2 piring makanan. Fadil menyodorkan gelas pada wanita itu, menuangkan air mineral dengan sikap penuh perhatian. Wanita itu menunduk malu, lalu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Adegan sederhana itu terasa seperti pisau yang mengiris perlahan dada Zahra. "Mas, apa aku sudah tidak cukup bagimu?" pikir Zahra. Air matanya menumpuk di pelupuk, tapi ia buru-buru mengusapnya dengan ujung kerudung. Ia tidak boleh menangis keras. Ia tidak boleh gegabah. Malam ini bukan waktunya mengamuk. Malam ini ia harus jadi saksi diam. Suasana restoran temaram, dihiasi lilin kecil di tiap meja. Musik lembut mengalun, membuat suasana semakin romantis. Zahra merasakan tubuhnya gemetar,
Jari-jarinya menggenggam tas erat-erat hingga persendian memutih. Dari kejauhan, ia mendengar tawa kecil wanita itu. Tawa yang jernih, polos, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Fadil juga ikut tertawa, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan di rumah. Zahra menutup mulutnya rapat, menahan isak yang hampir pecah. Beberapa orang berlalu lalang di trotoar, tapi bagi Zahra, dunia malam itu hanya berisi dirinya yang patah hati dan Fadil yang sedang duduk mesra bersama wanita lain. Dalam kepalanya, Zahra ingin sekali masuk restoran, menegur Fadil di depan semua orang, menanyakan siapa wanita itu. Namun langkah kakinya seperti terikat. Ketakutan menahan dirinya. Takut kebenaran yang lebih menyakitkan. Takut reaksi Fadil yang mungkin mengabaikannya, atau bahkan membela wanita itu. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya pelan. Ia memilih melangkah perlahan ke sisi lain restoran, mencari sudut yang lebih gelap. Dari jendela kecil di samping, ia bisa melihat dengan lebih jelas tanpa takut ketahuan. Matanya mengamati setiap gerakan, setiap senyum, setiap lirikan. Hatinya seperti disayat berkali-kali. Wanita itu, yang nanti ia ketahui bernama Alia, terlihat begitu nyaman dengan Fadil. Sesekali ia menyentuh lengannya ringan, dan Fadil membiarkan saja, bahkan membalas dengan tatapan penuh kehangatan. Zahra nyaris tidak percaya. Inikah suami yang selalu pulang dengan wajah lelah dan alasan lembur? Semua kebohongan itu hanya untuk bersamanya? Waktu berjalan lambat. Setiap menit di restoran itu terasa seperti jam yang panjang. Zahra berdiri mematung. Tubuhnya lemas namun hatinya dipaksa tetap kuat. Pikirannya berlarian ke banyak tempat. Wajah ibunya yang selalu menasihati agar sabar dalam rumah tangga, kenangan awal pernikahannya dengan Fadil yang penuh janji manis, dan semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini. Kini semua terasa sia-sia. Di dalam restoran, makanan mereka hampir habis. Fadil memanggil pelayan, membayar tagihan dengan santai. Zahra bersembunyi lebih rapat, takut ia tertangkap basah. Beberapa menit kemudian, keduanya berdiri. Wanita itu meraih tas kecilnya, Fadil meraih jasnya. Mereka berjalan berdampingan keluar restoran. Zahra menahan nafas, berjongkok cepat di balik pot bunga besar agar tidak terlihat. Langkah kaki mereka terdengar mendekat. Suara tawa Alia samar-samar masuk ke telinganya. Zahra menutup mulut dengan tangan. Air matanya akhirnya jatuh deras. Ia merasa seperti terinjak-injak. Mobil Fadil terbuka. Alia masuk dengan tenang. Fadil menutup pintu untuknya, lalu masuk ke kursi pengemudi. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Zahra yang masih berjongkok, menggigil dalam tangis tertahan. Ketika suara mesin mobil hilang di kejauhan, Zahra berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas, hampir tak mampu menopang tubuh. Ia menatap jalan kosong di depan restoran itu, lalu memeluk dirinya sendiri. Jadi ini kebenarannya. Mas bukan lembur. Mas bersama wanita lain. Namun, meski hatinya sudah pecah, Zahra masih menahan diri. Malam ini ia memilih diam. Ia tahu, untuk menghadapi kebohongan besar, ia membutuhkan lebih dari sekadar emosi sesaat. Ia butuh kekuatan, butuh bukti, dan butuh waktu untuk menentukan langkah selanjutnya. Dengan langkah gontai, Zahra kembali ke motornya. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Udara menusuk hingga ke tulang. Ia menyalakan mesin. Suara knalpot mengiringi air matanya yang jatuh satu persatu. Di jalan pulang, Zahra hanya bisa menatap lampu jalan yang berkelip-kelip, seakan mengejek hatinya yang hancur. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu siapa wanita itu dan apa sebenarnya yang Fadil sembunyikan darinya. Malam itu, Zahra tidak hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga menemukan tekad baru. Tekad untuk tidak lagi menutup mata terhadap kebohongan kecil yang ternyata menyembunyikan pengkhianatan besar. Pulang dari restoran itu, jalanan malam terasa panjang dan sunyi.
Lampu-lampu jalan berkelip samar, seolah menertawakan langkah Zahra yang gontai. Ia mengendarai motornya tanpa arah, hanya mengikuti arus jalan. Hatinya berdenyut sakit, seolah ada beban berat yang menghimpit dada. Nafasnya pendek-pendek, matanya basah. Ia ingin menjerit, tapi hanya bisa menggigit bibir hingga terasa asin oleh air mata yang tak henti mengalir. Sesampainya di rumah, Zahra mematikan mesin motor dengan tangan bergetar. Rumah itu, yang selama ini menjadi tempat aman baginya, kini terasa asing. Dinding yang biasa menyambut dengan hangat kini dingin dan sepi. Pintu yang ia buka perlahan seperti membuka luka lebih dalam. Ia melangkah ke dalam rumah, menyalakan lampu ruang tamu. Tatapannya kosong. Sofa, meja, vas bunga di sudut, semuanya masih sama, tapi maknanya sudah berubah. Semua benda itu menjadi saksi diam kebohongan yang baru saja ia temukan. Zahra menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Air mata kembali mengalir deras, kali ini tanpa bisa ditahan. Ia memeluk bantal erat-erat, menenggelamkan wajahnya agar tangisnya tidak terdengar. "Kenapa, Mas? Kenapa kau tega?" bisiknya di antara isak. Jam berdetak pelan, mengiringi malam yang semakin larut. Zahra tidak tahu berapa lama ia terisak di ruang tamu. Yang jelas, setiap detik adalah siksaan. Pikirannya terus menayangkan kembali adegan di restoran. Senyum Fadil, tawa wanita itu, perhatian kecil yang seharusnya hanya ia terima sebagai istri sah. Hatinya perih, tapi di balik rasa sakit itu, ia harus menyiapkan diri. Sebab sebentar lagi Fadil akan pulang. Ia harus memutuskan, apakah langsung mengungkapkan semuanya malam ini, atau pura-pura tidak tahu? Pilihan itu membuatnya makin gelisah. Ia tahu emosinya bisa meledak kapan saja. Namun ia juga sadar, jika ia meledak tanpa bukti yang cukup, Fadil bisa dengan mudah mengelak. Zahra tidak ingin suaminya lolos begitu saja. Ketika suara mesin mobil terdengar dari halaman, tubuh Zahra menegang. Nafasnya tercekat. Ia buru-buru menyeka air mata, merapikan kerudung, dan berdiri. Ia melangkah ke kamar, menyalakan lampu secukupnya, lalu berbaring dengan pura-pura tidur. Pintu depan terbuka. Langkah Fadil terdengar masuk. Ada bunyi kunci yang diletakkan di meja. Lalu suara sepatu dilepas tergesa. Zahra menutup mata rapat-rapat, meski hatinya ingin sekali bangun dan menanyakan, "Dari mana kau, Mas?" Fadil masuk kamar beberapa menit kemudian. Bau parfum samar masih menempel di bajunya. Zahra hampir tersedak oleh kenyataan itu. Hatinya mencatat dengan jelas, parfum itu bukan miliknya. Itu aroma yang ia cium di mobil malam lalu. Aroma yang sama yang menempel dari wanita di restoran. "Sayang, sudah tidur?" tanya Fadil lirih. Suaranya terdengar tenang, seperti tidak ada apa-apa. Zahra menahan napas, tetap berpura-pura terlelap. Fadil mendekat, menarik selimut menutupi tubuh istrinya, lalu berbaring di sisi lain ranjang. Zahra mendengar desahan lega suaminya sebelum akhirnya terlelap. Sementara itu, matanya masih basah, menatap kosong ke arah langit-langit kamar. "Bagaimana kau bisa tidur dengan tenang, Mas, setelah menusuk hatiku seperti ini?" Hingga dini hari, Zahra tidak bisa memejamkan mata. Tubuhnya terbaring, tapi pikirannya terus berputar. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah wanita itu muncul. Senyum lugu, tawa ringan, tatapan penuh kehangatan pada Fadil. Perihnya tak terlukiskan. Di dalam batinnya, Zahra merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai wanita yang sudah mempercayakan hidupnya pada satu orang. Semua janji Fadil, semua kata manis di awal pernikahan, kini hancur menjadi serpihan debu. Namun, meski hatinya retak,
Zahra mencoba menggenggam sisa-sisa kekuatan. Ia tahu, ini baru awal. Luka pertama memang paling dalam. Tapi dari luka inilah ia belajar untuk tidak mudah runtuh. Kalau aku jatuh sekarang, aku tidak akan pernah tahu seluruh kebenaran, gumamnya dalam hati. Malam itu, Zahra bertekad untuk bertahan. Ia akan menyimpan semua sakit ini rapat-rapat, berpura-pura tidak tahu, hingga saat yang tepat datang untuk membuka semuanya. Dan ketika saat itu tiba, ia ingin Fadil merasakan betapa perihnya dikhianati. Pagi itu, rumah terasa asing bagi Zahra. Cahaya matahari yang biasanya hangat menyusup lewat jendela kini terasa hambar. Ia duduk di meja makan, menatap kosong secangkir teh yang sudah mendingin. Matanya sayu, wajahnya pucat, seolah semalam tak sempat tidur nyenyak. Tak lama, Fadil keluar dari kamar dengan kemeja rapi. Senyum kecil terukir di bibirnya. Tapi Zahra tahu senyum itu hanya topeng. Hatinya berdegup kencang. Rasa sakit semalam masih segar. Namun kali ini, ia berusaha mengendalikan diri. Ia tidak ingin lagi hanya jadi penonton diam dalam kebohongan. "Mas," panggil Zahra dengan suara tenang, meski ada getar di ujungnya. Fadil menoleh. Alisnya sedikit terangkat. "Iya, sayang." Zahra menghela napas panjang sebelum akhirnya bertanya, "Semalam, pulang dari kantor jam berapa?" Pertanyaan sederhana itu membuat suasana tiba-tiba menegang. Fadil sempat terdiam sejenak, lalu cepat-cepat menjawab, "Larut, hampir tengah malam." "Kenapa, sayang? Kok tanya begitu?" Zahra menatapnya lurus, matanya tajam tapi tenang. "Aku hanya merasa belakangan ini Mas terlalu sering lembur. Hampir setiap malam. Padahal dulu, jam kerja Mas tidak separah ini. Apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan dariku?" Fadil terkekeh pelan, mencoba mencairkan suasana. "Aduh, sayang, jangan terlalu curiga begitu. Namanya juga kerja. Lagi banyak proyek, lagi banyak revisi. Kalau aku nggak selesaikan, bisa kacau kantor." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi Zahra sudah tahu kebenarannya. Meski begitu, ia tidak ingin langsung menumpahkan semua. Ia hanya ingin melihat bagaimana Fadil berbohong di hadapannya. "Proyek apa, Mas?" Zahra mendesak pelan, nada suaranya dingin. Fadil menghela napas. "Ya, macam-macam. Data laporan, meeting dadakan, urusan atasan. Kamu nggak perlu khawatir. Aku kan kerja juga buat kita." Hati Zahra bergetar mendengar kata, "buat kita." Air mata hampir pecah, tapi ia menahannya mati-matian. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Aku percaya Mas kerja buat keluarga," ucap Zahra lirih. "Tapi kalau Mas bohong, itu bukan hanya tentang kerja. Itu tentang kepercayaan. Dan sekali kepercayaan rusak, susah sekali diperbaiki." Ucapan itu membuat Fadil kaku. Ia menatap istrinya lebih serius, mencoba membaca apakah Zahra tahu sesuatu. "Zahra, kamu kenapa bicara begitu? Kamu pikir aku selingkuh?" Suaranya meninggi sedikit, mencoba bertahan dengan peran suami yang tak bersalah. Zahra mengalihkan pandangan, meneguk sedikit teh yang sudah dingin. "Aku tidak menuduh. Aku hanya merasa ada yang berbeda. Aku hanya ingin Mas jujur. Karena jujur itu lebih penting daripada semua alasan yang terdengar indah." Keheningan menyelimuti ruangan. Detak jam di dinding terdengar jelas. Fadil tampak gelisah. Tangannya merapikan jas berulang kali. Ia mencoba menguasai keadaan. "Aku tidak bohong, Zahra," katanya akhirnya, dengan nada yang terdengar datar. "Aku benar-benar sibuk. Kalau kamu tidak percaya, itu pilihanmu. Tapi aku mohon jangan buat masalah dari hal yang tidak ada." Kata-kata itu menusuk hati Zahra lebih dalam daripada pisau. Dingin,
datar, seolah ia yang salah karena merasa curiga. Tapi ia tetap menjaga wajahnya agar tidak pecah. Zahra berdiri, membawa cangkir kosongnya ke dapur. Dari balik punggung, ia berkata pelan namun penuh makna. "Baiklah, Mas. Kalau memang begitu, aku akan percaya. Untuk sekarang." Nada pada dua kata terakhir, "untuk sekarang," membuat Fadil menoleh cepat. Namun Zahra sudah masuk ke dapur, meninggalkan suaminya dalam diam. Fadil menarik napas berat, lalu meraih kunci mobilnya. "Aku berangkat kerja dulu," ucapnya singkat, tanpa menunggu balasan. Ia keluar rumah dengan langkah cepat, seakan ingin lari dari percakapan tadi. Zahra mendengar suara mobil menjauh. Tubuhnya bersandar di meja dapur. Tangannya bergetar hebat. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh, membasahi pipi. Dia masih bisa berbohong dengan wajah setenang itu. Masih bisa menyangkal, seakan aku tidak tahu apa-apa. Masih tega membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Kesedihan berubah menjadi kemarahan. Di dalam hatinya, Zahra bertekad, jika Fadil memilih untuk terus berbohong, maka ia harus lebih kuat. Ia tidak boleh runtuh oleh kebohongan dingin itu. Pagi yang biasanya penuh canda dan hangat kini berubah jadi permulaan perang dalam diam. Zahra sadar, rumah tangganya tidak lagi sama. Dan luka pertama yang ia alami kini mulai mengeras, membentuk dinding dalam hatinya. Hari itu, Zahra belajar satu hal. Terkadang pengkhianatan tidak hadir dengan teriakan keras, tapi dengan jawaban yang tenang, dingin, dan penuh penyangkalan. Hari itu Zahra mencoba menenangkan diri dengan pergi ke sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Ia sudah tidak tahan berada di rumah sendirian, dikelilingi dinding yang hanya membuat pikirannya semakin sesak. Sambil membawa buku catatan, ia berharap bisa menuangkan sedikit perasaan lewat tulisan, sekadar terapi untuk hati yang remuk. Kafe itu tidak terlalu ramai. Aroma kopi segar bercampur dengan bunyi denting sendok dan suara musik akustik yang lembut. Zahra duduk di pojok, dekat jendela. Dari tempat itu, ia bisa melihat orang-orang berlalu lalang di trotoar. Saat ia baru saja meneguk kopinya, matanya menangkap sosok yang familiar. Seorang wanita muda dengan gaun sederhana warna pastel, rambut hitam panjang tergerai, wajah manis yang sempat membuat hatinya runtuh di restoran malam itu. Zahra nyaris menjatuhkan cangkirnya. Itu dia, wanita itu. Wanita itu melangkah pelan ke arah kasir, tersenyum ramah saat memesan. Dari dekat, Zahra bisa melihat jelas betapa polosnya wajah itu. Senyumnya tidak menyiratkan kesombongan, melainkan ketulusan. Hatinya semakin berkecamuk. "Ya Allah, jangan bilang ini kebetulan," bisik Zahra pada dirinya sendiri. Setelah memesan, wanita itu, yang kemudian akan Zahra ketahui bernama Alia, menoleh mencari tempat duduk. Dan seolah dunia sedang mempermainkan Zahra, hanya kursi di sebelahnya yang kosong. Alia pun melangkah ke sana. "Maaf, Mbak, kursi ini kosong, ya?" tanya Alia sopan, suaranya lembut. Zahra tercekat. Untuk sejenak, ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun akhirnya ia mengangguk. "Iya, silakan." Alia tersenyum hangat lalu duduk. "Terima kasih." "Ya." Zahra berusaha menahan degup jantungnya yang makin kencang. Di depannya sekarang duduk wanita yang semalam membuat hatinya hancur. Tapi dari dekat, Zahra melihat sesuatu yang berbeda. Alia tidak tampak seperti orang yang sedang bersekongkol dalam kebohongan. Ia justru terlihat sederhana, bahkan lugu. "Sering kesini, Mbak?" tanya Alia membuka percakapan. Zahra menarik napas panjang. "Kadang-kadang saja, kalau lagi butuh tenang." Alia mengangguk, matanya berbinar. "Aku juga begitu. Rasanya nyaman ya, suasananya damai." Zahra hanya tersenyum tipis, meski hatinya bergejolak.
Ia menatap wajah Alia diam-diam. Tidak ada kesan manipulatif atau licik di sana. Malah, semakin lama ia menatap, semakin jelas kalau Alia mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin dia tidak tahu kalau Fadil sudah menikah denganku? Percakapan kecil terus berlanjut. Alia bercerita tentang dirinya yang baru pindah ke kota ini, tentang pekerjaannya di sebuah butik kecil, dan betapa sulitnya ia menyesuaikan diri. Zahra mendengarkan dalam diam, berusaha menyembunyikan gejolak batin. Aku bersyukur ada seseorang yang selalu perhatian padaku, jadi aku nggak merasa sendirian, ucap Alia tiba-tiba, dengan mata berbinar. Hati Zahra serasa diremas. Ia tahu siapa yang dimaksud Alia. Wajah suaminya langsung terbayang, lengkap dengan senyum hangat yang semalam ia tunjukkan. Zahra menunduk cepat, menyembunyikan mata yang memanas. "Oh begitu," jawab Zahra pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Alia tersenyum polos. "Iya, dia sangat baik. Selalu memastikan aku makan. Nggak pernah biarkan aku pulang sendiri kalau sudah malam. Kadang aku merasa beruntung sekali bisa bertemu orang sebaik dia." Zahra menggigit bibirnya. Setiap kata Alia seperti duri yang menusuk lebih dalam. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa iba. Alia benar-benar tampak tidak tahu apa-apa. Ia hanya seorang wanita yang jatuh cinta, tanpa menyadari bahwa cinta itu berdiri di atas pengkhianatan. Percakapan berhenti sejenak saat pesanan Alia datang. Segelas latte hangat dengan lapisan busa tipis. Alia meniup permukaannya, lalu menyesap perlahan. Senyum kecil kembali terukir di wajahnya. Zahra menatapnya dalam diam. Ingin sekali ia berkata, "Alia, kau harus tahu siapa Fadil sebenarnya. Kau harus tahu aku istrinya yang sah." Tapi lidahnya keluh. Hatinya belum siap. Mungkin karena di balik rasa marah, ada juga rasa iba. Ia tidak tega menghancurkan senyum polos itu dengan kebenaran pahit. Setelah beberapa menit hening, Alia kembali membuka percakapan. "Mbak, boleh aku tahu nama Mbak siapa? Biar kalau ketemu lagi nggak canggung." Zahra menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab pelan, "Zahra." Alia tersenyum manis. Nama yang indah. Senang bisa kenalan. Zahra. Zahra membalas senyuman itu, meski hatinya hancur berkeping-keping. Dalam diam, ia membuat keputusan. Ia harus mencari tahu sejauh apa hubungan Alia dengan Fadil, dan bagaimana caranya Alia bisa percaya pada kebohongan itu. Pertemuan itu menjadi bukti nyata bagi Zahra, bahwa kebohongan Fadil bukan hanya menghancurkan rumah tangganya, tapi juga menyeret perempuan polos ini ke dalam lingkaran yang penuh dosa. Dan untuk pertama kalinya, Zahra merasa bukan hanya dirinya yang jadi korban. Alia juga. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga di kafe itu, hati Zahra terus gelisah. Senyum polos Alia masih terbayang-bayang. Ia bisa merasakan ketulusan gadis itu, yang jelas sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian dari kebohongan besar Fadil. Semakin lama Zahra menimbang, semakin besar tekadnya. Kebenaran ini harus diungkap, meski perih. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Sore itu, di sebuah butik kecil tempat Alia bekerja, Zahra memberanikan diri untuk datang. Pintu kaca berderit saat ia mendorongnya. Lonceng kecil di atas pintu berdenting riang, seolah menyambut sesuatu yang justru berat. Alia yang sedang menata baju di rak menoleh. Wajahnya langsung berbinar. "Zahra? Wah, kebetulan sekali. Silakan masuk. Duduk dulu." Zahra tersenyum tipis, mencoba menutupi gemuruh di dadanya. Ia mengambil kursi kecil di pojok, sementara Alia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Gesturnya sopan, tulus, tanpa rasa curiga sedikit pun. "Jarang sekali ada teman mampir. Aku senang sekali kamu datang," ucap Alia sambil duduk berhadapan. Zahra menatapnya lekat-lekat,
mencoba memilih kata dengan hati-hati. "Alia, ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Ini penting." Senyum Alia sedikit memudar. "Kenapa terdengar serius sekali?" Zahra menghela napas panjang, lalu menunduk sejenak. Tangannya bergetar ketika ia mulai bicara. "Orang yang selama ini dekat denganmu, yang kamu bilang selalu perhatian, selalu menemani, dia adalah suamiku, Fadil." Kata-kata itu jatuh seperti bom. Wajah Alia membeku, matanya melebar tak percaya. Apa? Suami? Maksudmu apa, Zahra?" Dengan suara bergetar, Zahra melanjutkan, "Aku istri sah Fadil. Kami sudah menikah 5 tahun. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa dekat. Tapi aku tahu kau tidak tahu apa-apa. Karena itu aku datang. Aku tidak ingin kita sama-sama hidup dalam kebohongan." Cangkir di tangan Alia hampir terlepas. Ia buru-buru meletakkannya di meja, lalu menatap Zahra dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, itu tidak mungkin. Dia bilang dia belum menikah. Dia bilang aku yang pertama." Zahra merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Tangisnya hampir pecah. Tapi ia tetap berusaha tegar. "Aku tidak menyalahkanmu, Alia. Aku tahu kamu tidak tahu. Tapi kenyataannya, aku istrinya. Dan hubungan kalian, itu terjadi di belakangku." Alia menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh deras. "Astaga, jadi selama ini aku perusak rumah tangga orang? Aku, istri sirinya?" Suaranya pecah. Zahra mengangguk pelan, meski hatinya hancur setiap kali mengucapkan kata itu. "Iya, dia menikahimu diam-diam, tanpa izin, tanpa kejujuran. Kau pun korban, Alia, sama sepertiku." Tangisan Alia semakin keras. Ia memeluk dirinya sendiri, seakan tubuhnya ingin hancur. Aku bodoh sekali. Aku percaya semua kata-katanya. Aku pikir dia benar-benar mencintaiku." Zahra meraih tangan Alia, menggenggamnya erat meski hatinya sendiri berdarah. "Kamu tidak bodoh. Kamu hanya percaya pada orang yang salah." Fadil pandai menyembunyikan kebohongan. Dia pandai membuat semua terlihat masuk akal. Aku pun pernah percaya, sampai akhirnya aku menemukan kebenarannya. Keheningan menguasai ruangan, hanya isak tangis Alia yang terdengar. Zahra ikut meneteskan air mata, bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena melihat luka yang sama di mata wanita di depannya. "Alia," Zahra berbicara lagi dengan suara lembut. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tapi aku yakin satu hal, kita berdua berhak tahu kebenaran. Dan sekarang kita sudah tahu. Fadil telah menghancurkan kepercayaan kita. Dia telah mempermainkan dua hati sekaligus." Alia mengusap matanya dengan punggung tangan. Wajahnya masih basah. Aku tidak sanggup bertemu dengannya sekarang. Aku merasa kotor. Zahra, aku merasa bersalah padamu." Zahra menggeleng cepat. "Jangan salahkan dirimu. Kesalahan ada pada Fadil. Dia yang memilih berbohong. Dia yang membuat kita terluka. Jangan pikul beban yang bukan milikmu." Hening kembali menyelimuti. Dua wanita itu duduk berhadapan. Sama-sama terluka, sama-sama korban. Perlahan, rasa marah Zahra berganti dengan rasa solidaritas. Ia tidak lagi melihat Alia sebagai musuh, melainkan sebagai sesama perempuan yang dikhianati oleh orang yang sama. Mata Alia berkilat dengan tekad baru. "Zahra, aku tidak bisa diam. Aku ingin kebenaran ini juga dia dengar. Aku ingin Fadil tahu kalau aku tidak mau jadi bagian dari kebohongannya lagi." Zahra mengangguk, meski hatinya bergetar. "Aku juga. Kita harus bicara dengan Fadil."
Kita harus memaksanya jujur. Tapi, kita harus siap dengan semua konsekuensinya. Mereka saling menggenggam tangan erat, seolah menarik kekuatan dari satu sama lain. Untuk pertama kalinya sejak luka itu terbuka, Zahra merasa tidak sendirian. Hari itu, di sebuah butik sederhana, dua wanita yang awalnya dipisahkan oleh kebohongan akhirnya dipersatukan oleh kebenaran pahit. Dan dari titik itulah, sebuah babak baru dimulai. Bukan lagi tentang kebohongan, melainkan tentang keberanian menghadapi pengkhianatan. Malam itu, rumah yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung penuh ketegangan. Zahra duduk di ruang tamu, wajahnya tegas meski hatinya bergejolak hebat. Tangannya menggenggam erat ujung kerudung. Keringat dingin membasahi telapak. Di sisi lain, Alia duduk dengan wajah pucat, matanya sembab karena menangis sejak sore. Pintu depan akhirnya terbuka. Fadil masuk dengan langkah santai, seakan tidak ada apa-apa. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tapi langsung pudar begitu melihat Zahra dan Alia duduk bersebelahan. Nafasnya tercekat, matanya melebar. "Ah, Alia, kamu di sini?" Suaranya bergetar. Zahra berdiri pelan, sorot matanya menusuk tajam. "Iya, Mas. Alia di sini. Dan malam ini, tidak ada lagi kebohongan yang bisa kau sembunyikan dariku." Fadil terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia melirik Alia yang hanya menunduk, lalu kembali menatap Zahra. "Zahra, aku bisa jelaskan." "Jangan," potong Zahra dengan suara lantang. "Jangan lagi bersembunyi di balik alasan lembur, alasan kantor, atau apapun. Aku sudah tahu semuanya. Mas, aku tahu kau menikahi Alia diam-diam, menjadikannya istri sirimu tanpa sepengetahuanku. Apa kau kira aku tidak akan pernah tahu?" Suasana meledak. Alia menutup wajahnya, menangis lirih. Fadil berusaha mendekat, tapi Zahra mundur selangkah, menatapnya penuh kebencian. "Mas Fadil," suara Zahra bergetar, "kau sudah menghancurkan aku. 5 tahun aku mendampingimu, mempercayaimu sepenuh hati. Dan balasannya, kau menikahi wanita lain, tanpa izin, tanpa jujur. Kau tega sekali." Fadil mengusap wajahnya, gelisah. "Zahra, dengarkan aku dulu. Aku memang menikah dengan Alia. Tapi itu tidak berarti aku tidak mencintaimu. Aku hanya cinta." Zahra tertawa getir. Suaranya meninggi. "Jangan bicara cinta setelah kau menusukku dari belakang. Kalau benar cinta, kau tidak akan mencari yang lain. Kalau benar cinta, kau tidak akan berbohong setiap malam, meninggalkan aku dengan alasan kerja padahal kau duduk mesra dengan istri sirimu." Fadil terdiam, wajahnya menegang. Tak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan. Ia tahu Zahra sudah menemukan semua kebenaran. Alia akhirnya bersuara. Suaranya parau karena tangis. "Fadil, kenapa kau tidak pernah bilang padaku kalau kau sudah menikah? Kenapa kau tega membuatku merasa seolah aku satu-satunya?" Tatapan Fadil berpindah pada Alia, lalu kembali ke Zahra. Ia terjebak di antara dua wanita yang sama-sama terluka karena kebohongannya. Aku tidak ingin kehilangan kalian berdua," katanya akhirnya. Lirih. Ucapan itu justru membuat Zahra semakin marah. "Kau egois, Mas. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau ingin punya dua hati sekaligus, tanpa peduli bagaimana perasaan kami. Aku bukan mainanmu. Dan Alia juga bukan tempatmu sembunyi dari kebosanan rumah tangga." Suara Zahra menggema di seluruh ruangan. Air matanya jatuh deras, tapi amarahnya jauh lebih besar. Ia menatap suaminya yang kini terdiam, tak mampu membela diri lagi. "Zahra, aku minta maaf." Suara Fadil nyaris berbisik. "Maaf." Zahra mendengus, wajahnya basah oleh air mata.
Maaf tidak bisa menghapus luka yang kau buat. Maaf tidak bisa mengembalikan malam-malam penuh kebohongan yang kau lakukan. Maaf tidak bisa memperbaiki kepercayaanku yang sudah hancur berkeping-keping. Alia menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Aku juga korban. Zahra, aku benar-benar tidak tahu. Zahra mengusap air matanya cepat, lalu menoleh pada Alia. Aku tahu. Alia, aku tidak menyalahkanmu. Kau sama saja denganku. Dikhianati, dibohongi, dibuat percaya pada janji manis yang ternyata dusta. Malam itu, semua kepalsuan runtuh. Fadil berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh rasa bersalah, sementara dua wanita yang ia lukai berdiri bersatu dalam luka. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Semua sudah terkuak. Dengan suara tegas, Zahra berkata, "Mulai malam ini, Mas, aku tidak akan lagi diam. Aku tidak akan lagi pura-pura buta. Kau harus pilih jalanmu, dan apapun pilihanmu, aku tidak akan lagi jadi korban kebohonganmu." Suasana hening, hanya tersisa detak jam dinding yang terasa seperti bom waktu. Pertengkaran itu bukan sekadar adu mulut. Itu adalah titik pecah, saat semua luka, air mata, dan kebohongan akhirnya tumpah. Dan sejak malam itu, rumah tangga Zahra dan Fadil tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat celah tirai kamar, tapi tidak sanggup menghangatkan hati Zahra. Matanya sembab, lingkar hitam tampak jelas, tanda ia tidak tidur semalaman. Di sampingnya, ranjang terasa dingin. Fadil sudah berangkat kerja tanpa sepatah kata pun. Kehampaan itu menyiksa. Zahra duduk di tepi ranjang, menatap lantai kosong. Dadanya terasa sesak. Pikirannya berulang kali memutar adegan semalam. Pengakuan Fadil, tangisan Alia, pertengkaran besar yang seakan merobek seluruh hatinya. Bagaimana bisa? 5 tahun pernikahan ini ternyata tidak berarti apa-apa baginya? Tangannya bergetar saat meraih ponsel di meja kecil. Ia membuka kontak, mencari nama sahabat lamanya. Rani, teman kuliah yang dulu selalu jadi tempatnya bercerita. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol panggil. "Assalamualaikum. Zahra, kok tumben pagi-pagi telepon?" Suara Rani terdengar hangat di ujung sana. Zahra menahan isak, tapi akhirnya pecah juga. "Waalaikumsalam. Ran, aku nggak kuat." Rani langsung panik. "Astaga, ada apa? Kamu kenapa, Ra?" Butuh waktu beberapa detik sebelum Zahra bisa menjawab. "Fadil, dia menikah lagi. Siri. Selama ini aku dibohongi." Suaranya parau, tersendat-sendat. Di seberang, Rani terdiam lama. "Ya Allah, Zahra, serius? Astaga." Suara sahabatnya penuh keterkejutan sekaligus empati. "Kamu di mana sekarang? Aku ke rumahmu." Zahra tidak menolak. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Saat pintu dibuka, Rani berdiri dengan wajah cemas, segera memeluk sahabatnya erat. Pelukan itu membuat air mata Zahra pecah lagi. "Ra, kamu harus cerita semuanya. Jangan dipendam sendiri," kata Rani sambil mengusap punggungnya. Mereka duduk di ruang tamu. Zahra menunduk. Air matanya terus mengalir saat ia menceritakan semua dari awal. Lembur palsu, parfum asing di mobil, malam ia mengikuti Fadil, hingga akhirnya menemukan Alia. Kata-katanya tersendat, tapi Rani mendengarkan tanpa menyela. Sesekali memegang tangan Zahra agar tetap kuat. "Aku merasa hancur, Ran. Seakan seluruh dunia ini runtuh di depanku. Aku percaya penuh pada dia. Aku serahkan hidupku, masa mudaku. Tapi balasannya, dia mendua di belakangku." Zahra menutup wajah dengan kedua tangan. Suara tangisnya pecah. Rani menghela napas panjang. "Aku bisa bayangkan betapa sakitnya kamu. Tapi, Ra,
Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah jadi istri yang baik, yang setia. Kesalahan itu ada pada Fadil. Dia yang pilih jalan ini. Zahra menoleh. Matanya basah. Tapi kenapa aku merasa aku tidak cukup untuk dia? Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang segalanya? Rani menggenggam tangan Zahra lebih erat. Jangan bilang begitu. Kamu cukup. Kamu bahkan lebih dari cukup. Perselingkuhan itu bukan karena kamu kurang, tapi karena dia tidak bisa menghargai yang sudah dia punya. Dia yang serakah. Ucapan itu membuat Zahra menangis lebih kencang. Ia merasa ada sedikit beban yang terangkat, meski luka di hatinya masih menganga. Tak lama, ibunya datang setelah dipanggil oleh Rani. Wajah sang ibu langsung berubah sedih melihat putrinya terpuruk. "Zahra, nak," katanya lirih sambil memeluk putrinya. Tangisan Zahra pecah lagi di pelukan ibunya. "Bu, aku nggak kuat. Aku merasa ditusuk berkali-kali. Aku bahkan takut menatap wajahnya sekarang." Sang ibu mengusap rambutnya penuh kasih. "Anakku, aku tahu sakitmu dalam sekali. Tapi jangan biarkan dirimu hancur hanya karena satu orang yang tidak tahu berterima kasih. Ingat, kamu masih punya keluarga, masih punya orang-orang yang mencintaimu tulus." Zahra hanya bisa mengangguk lemah, meski dalam hatinya luka itu terasa tak terbendung. Ia merasa semua kepercayaannya hilang, seakan dunia yang ia bangun selama 5 tahun ini runtuh begitu saja. Hari itu, Zahra duduk di antara sahabat dan ibunya, mencurahkan semua isi hati yang selama ini ia pendam. Ia bercerita tentang mimpi-mimpinya yang kandas, tentang janji-janji manis yang ternyata palsu, tentang harapannya yang pupus. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari, kepercayaan yang sudah hancur tak akan pernah kembali utuh. Luka itu akan selalu membekas, meski waktu mungkin bisa meredam perihnya. Di dalam hatinya, Zahra tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam pertengkaran itu, rumah Zahra berubah sunyi seperti kuburan. Tak ada lagi sapaan hangat, tak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Fadil duduk di ruang kerja rumah. Wajahnya muram. Di depan laptop yang menyala, jarinya tidak bergerak. Pikirannya kosong, dihantui rasa bersalah sekaligus ketakutan. Ia tahu Zahra sudah tahu semuanya. Tidak ada lagi alasan lembur. Tidak ada lagi dalih urusan kantor. Semua kebohongan terbongkar. Dan kini, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Harus memberi penjelasan. Malam itu, dengan keberanian yang tersisa, Fadil mendekati kamar Zahra. Pintu tertutup rapat. Ia mengetuk pelan. "Zahra, boleh aku masuk?" Tak ada jawaban. Setelah beberapa detik, terdengar suara datar dari dalam. "Masuk." Fadil membuka pintu perlahan. Zahra duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Tidak ada lagi senyum yang biasanya menyambutnya. "Zahra," suara Fadil serak. "Aku tahu aku sudah melukai hatimu, tapi aku ingin menjelaskan, kenapa aku melakukan semua ini." Zahra menoleh perlahan, menatap suaminya dengan mata basah tapi penuh ketegasan. "Silakan. Aku ingin tahu alasan seperti apa yang bisa membenarkan pengkhianatanmu." Fadil menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Ia menunduk sebelum akhirnya berbicara. Aku merasa rumah tangga kita mulai hambar. Kamu sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Aku sibuk di kantor. Aku merasa kesepian. Lalu aku bertemu Alia. Dia hadir saat aku sedang butuh seseorang untuk mendengarkan. Zahra terkekeh getir. "Kesepian? Jadi solusi dari kesepianmu adalah menikah lagi diam-diam? Mas, kalau memang merasa ada yang kurang, kenapa tidak bicara denganku? Kenapa pilih jalan pintas yang justru menghancurkan semua?" Fadil meremas jemarinya sendiri.
Wajahnya penuh kegelisahan. Aku takut. Zahra, aku takut kalau aku bicara. Kamu marah. Kamu pergi. Aku tidak mau kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan Alia. Jadi kau memilih mengikatnya secara siri, potong Zahra tajam. Kau ingin keduanya sekaligus. Ya? Aku di rumah sebagai istri sah. Dan Alia di luar sana sebagai pelarianmu. Egois sekali, Mas. Fadil menunduk semakin dalam. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku hanya ingin menjaga semuanya tetap utuh. Aku kira aku bisa membagi kasih sayangku. Zahra berdiri, suaranya bergetar penuh amarah. Kasih sayang yang dibagi bukan lagi kasih sayang. Itu pengkhianatan. Kau pikir aku akan tenang setelah tahu kau punya istri lain? Kau pikir Alia akan bahagia setelah tahu dirinya cuma pelengkap rahasiamu? Tidak, Mas. Kau sudah merusak segalanya. Fadil terdiam, bibirnya bergetar ingin membela diri, tapi tak ada kata yang sanggup keluar. Ia tahu Zahra benar. Air mata Zahra menetes lagi, tapi kali ini bercampur dengan api kemarahan. Aku tidak butuh alasanmu, karena alasan apapun tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang kau buat. Kau bukan hanya menikah lagi, Mas. Kau menikah dengan kebohongan. Kau menikah dengan menukar kepercayaanku. Fadil akhirnya bersuara lirih. Aku menyesal. Zahra, aku benar-benar menyesal. Aku masih mencintaimu. Sungguh. Zahra menatapnya tajam. Kalau itu yang kau sebut cinta, maka aku tidak ingin lagi dicintai sepertimu. Cinta tidak seharusnya menyakitkan begini. Keheningan panjang menyelimuti kamar. Hanya terdengar suara detak jam yang terasa menyesakan. Fadil memegang kepalanya. Dadanya naik turun menahan sesal. Tapi Zahra sudah tidak lagi seperti dulu. Senyumnya hilang. Matanya kini dingin. Ia tahu kata-kata Fadil hanyalah cermin dari rasa bersalah, bukan bukti cinta yang nyata. Malam itu, Fadil mencoba menjelaskan sisi dirinya. Tapi yang keluar justru alasan yang memperburuk keadaan. Baginya, kesepian adalah dalih. Bagi Zahra, itu hanya bukti kelemahan dan ketidaksetiaan. Hubungan mereka, yang sudah rapuh sejak lama, kini benar-benar berada di tepi jurang. Dan untuk pertama kalinya, Zahra mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah rumah tangga ini masih pantas dipertahankan? Hujan sore itu turun pelan, membasahi jalanan kota. Di balik jendela apartemennya yang sederhana, Alia duduk termenung dengan mata bengkak. Sejak malam pertengkaran besar di rumah Zahra, hatinya tidak pernah sama lagi. Bayangan wajah Zahra yang hancur dan tangisan pilunya terus menghantui. Ia menatap cermin kecil di meja rias. Wajah yang biasanya tampak cerah kini kusam, bibir pucat, mata sembab. Aku ini apa? Gumamnya lirih. Istri siri, yang bahkan tidak tahu suaminya sudah punya keluarga. Sejak awal, Alia benar-benar percaya pada Fadil. Lelaki itu datang dengan tutur manis, perhatian, dan janji-janji yang terdengar begitu tulus. Fadil berkata ia belum menikah, bahwa ia serius ingin membangun masa depan bersama. Alia, dengan kepolosannya, percaya. Ia menyerahkan hatinya, bahkan rela menerima pernikahan siri karena Fadil bilang kondisi keuangan belum memungkinkan pesta besar. Semua terasa masuk akal saat itu. Namun kini, setelah kebenaran terbuka, semua janji itu berubah menjadi racun yang menggerogoti hatinya. Ia bukan hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa bersalah karena tanpa sadar ikut menyakiti Zahra. Telepon genggamnya bergetar. Nama Fadil muncul di layar. Alia menatapnya lama. Dadanya sesak. Berkali-kali ia ingin mengangkat, tapi akhirnya ia biarkan panggilan itu berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Alia,
Tolong jangan jauhi aku. Aku butuh kamu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Butuh aku? Lalu bagaimana dengan Zahra? Apa dia tidak butuh kebahagiaan juga? Bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Hari itu, Alia memberanikan diri menulis sepucuk surat. Ia merasa kata-kata tertulis bisa lebih jujur daripada suara yang mudah terguncang. Tangannya bergetar saat pena menyentuh kertas. Fadil, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku baru sadar, selama ini aku hidup dalam kebohonganmu. Aku tidak mau jadi alasan runtuhnya rumah tanggamu bersama Zahra. Aku mencintaimu, tapi cinta yang lahir dari luka orang lain tidak bisa aku pertahankan. Mulai hari ini, aku memilih menjauh. Tangisnya pecah di sela-sela tulisan. Tinta menetes bersama air mata. Namun ia terus menulis sampai selesai. Melipat kertas itu, lalu memasukkannya ke dalam amplop. Keesokan harinya, Alia menemui Zahra di sebuah kafe kecil. Wajah Zahra masih terlihat lelah, tapi matanya kini lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Alia menunduk hormat, lalu menyerahkan amplop itu. Zahra, aku ingin kau tahu, aku tidak akan lagi bersama Fadil. Aku tidak mau jadi penyebab luka yang lebih dalam untukmu, katanya dengan suara bergetar. Zahra menatap Alia lama. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Marah, sedih, tapi juga iba. Ia menerima amplop itu, lalu meletakkannya di atas meja. Alia, aku tidak pernah menganggapmu musuh. Kau juga korban dari kebohongan Fadil. Keputusanmu ini mungkin jalan terbaik untuk kita semua. Air mata Alia kembali jatuh. Aku memang mencintainya, Zahra. Tapi aku tidak sanggup hidup dengan rasa bersalah setiap hari. Aku memilih mundur, meski itu menghancurkan hatiku sendiri. Keduanya terdiam. Suara hujan di luar jendela menjadi latar keheningan yang penuh makna. Mereka saling menatap. Dua wanita yang sama-sama dikhianati, kini saling menguatkan dalam luka. Sementara itu, Fadil yang menerima surat Alia di kemudian hari, duduk terpaku di ruang kerjanya. Tangan yang biasanya tegas menekan angka-angka kini gemetar saat membuka amplop. Setiap kalimat yang ditulis Alia menusuk jantungnya. Ia kehilangan bukan hanya kepercayaan Zahra, tetapi juga kehadiran Alia. Namun bagi Alia, keputusan itu final. Ia memilih melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang lelaki yang telah mempermainkan dua hati sekaligus. Meski berat, ia tahu menjauh adalah satu-satunya cara untuk menjaga martabatnya sendiri, sekaligus memberi ruang bagi Zahra untuk menentukan jalan hidupnya. Hari itu, Alia berjalan keluar dari kafe dengan langkah gontai, tapi matanya mantap. Ia sadar, cinta sejati tidak akan lahir dari kebohongan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, ia merasa lega, meski perihnya tak terkatakan. Sudah 2 minggu berlalu sejak Alia memutuskan untuk mundur. Namun, suasana di rumah Zahra dan Fadil tidak juga membaik. Justru sebaliknya, tembok dingin semakin tinggi membatasi keduanya. Meja makan yang dulu jadi tempat obrolan ringan kini seperti ruang sidang tanpa suara. Fadil duduk menatap piringnya. Zahra hanya memindahkan makanan tanpa nafsu. Suara sendok beradu dengan piring terdengar terlalu nyaring di tengah keheningan. Zahra, Fadil mencoba memecah kebisuan. Suaranya lirih. Zahra mendongak sekilas, lalu kembali menunduk. Apa? Jawabnya dingin. Aku tahu semua ini salahku. Aku masih ingin memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan. Zahra menaruh sendok di piring dengan suara berisik, menatap Fadil dengan mata yang sudah tidak lagi penuh cinta, melainkan luka. Kesempatan apa lagi? Mas, aku sudah beri kau 5 tahun penuh kesempatan. Dan yang kau lakukan? Kau hancurkan semuanya dengan satu keputusan egois. Fadil terdiam.
Wajahnya menegang. Ia tidak punya jawaban yang cukup kuat untuk melawan kenyataan pahit itu. Malamnya, Zahra duduk sendirian di kamar tamu. Kamar yang kini ia pilih untuk tidur sejak pertengkaran besar itu. Di hadapannya, sebuah map coklat berisi dokumen kosong yang baru saja ia ambil dari lemari. Map itu adalah map untuk berkas-berkas penting, dan entah kenapa malam ini tangannya ingin mengisinya dengan sesuatu. Berkas perceraian. Ia menatap map itu lama. Matanya berkaca-kaca. Apakah ini jalan yang harus kuambil? Gumamnya. Ingatan tentang awal pernikahan mereka kembali terputar. Senyum Fadil di pelaminan. Janji-janji yang diucapkan dengan mantap. Malam-malam penuh tawa di awal rumah tangga. Semua itu terasa seperti mimpi jauh yang kini sirna. Zahra menggenggam kepalanya, menahan sakit yang menusuk. Aku lelah. Aku benar-benar lelah hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Teleponnya berdering. Rani, sahabatnya, menelepon lagi. Zahra mengangkat dengan suara serak. "Ra, kamu sudah makan?" Suara Rani terdengar hangat. "Aku nggak lapar, Ran," jawab Zahra singkat. Rani terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku tahu kamu lagi kepikiran banyak. Kamu harus ingat, apapun keputusanmu nanti, itu harus membuatmu tenang. Kalau bertahan hanya membuatmu semakin sakit, kamu harus berani lepaskan." Ucapan itu membuat Zahra terdiam lama. Air matanya jatuh lagi. "Ran, aku takut. Takut kalau aku cerai, aku sendirian. Tapi kalau aku bertahan, aku juga hancur setiap hari." "Kadang," jawab Rani lembut, "jalan yang paling menyakitkan adalah jalan yang benar. Jangan takut sendirian. Zahra, kamu punya aku. Kamu punya keluarga. Kamu tidak kehilangan segalanya." Kata-kata itu menusuk, tapi juga memberi sedikit kekuatan. Esoknya, Zahra menatap Fadil yang baru pulang kantor. Lelaki itu tampak lelah. Dasinya longgar, wajahnya kusut. Zahra ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap dari jauh. Hatinya dipenuhi dilema. Fadil menyadari tatapan itu. Ia mencoba mendekat, tapi Zahra segera beranjak ke kamar tanpa sepatah kata. Di dalam kamar, Zahra berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Sorot matanya redup. Apakah aku masih bisa mencintainya? Atau rasa ini sudah mati bersama kebohongannya? Tanya Zahra pada bayangannya sendiri. Jawaban itu tidak pernah datang. Yang ada hanya perasaan hampa, dingin, dan sesak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas tanpa jiwa. Zahra memasak, Fadil berangkat kerja. Mereka berinteraksi seperlunya, tapi tidak ada lagi kehangatan. Rumah itu hanya tempat tinggal, bukan lagi rumah tangga. Di lubuk hatinya, Zahra mulai menyadari satu hal. Pernikahan ini sudah menemui jalan buntu. Tidak ada lagi cinta yang bisa dipeluk. Tidak ada lagi kepercayaan yang bisa diperbaiki. Dan malam itu, sebelum tidur, Zahra menulis di sebuah kertas kecil. "Mungkin perceraian adalah jalan terbaik. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri, meski itu berarti melepaskanmu, Fadil." Tangannya bergetar saat melipat kertas itu. Ia belum siap memberikannya pada Fadil, tapi ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Malam itu, udara di ruang tamu begitu dingin meski kipas angin di sudut ruangan hanya berputar pelan. Zahra duduk di sofa dengan map coklat di pangkuannya. Map yang berhari-hari ia tatap, ia raba, tapi belum pernah benar-benar ia buka untuk tujuan sesungguhnya. Kali ini, tangannya lebih mantap. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Di meja, secangkir teh melati yang baru diseduh mengepulkan asap tipis. Namun Zahra tidak menyentuhnya. Tatapannya kosong. Matanya sayu tapi tegas. Suara detik jam dinding menjadi satu-satunya irama yang mengisi keheningan malam. Pintu depan berderit. Fadil masuk dengan wajah lelah.
dasi tergantung di leher, kemeja kusut. "Zahra, kamu belum tidur?" Suaranya pelan, mencoba terdengar lembut. Zahra menoleh sebentar, lalu kembali menatap map di pangkuannya. "Aku menunggumu, Mas." Fadil menaruh tas kerjanya, lalu duduk di kursi seberang. Ada jarak di antara mereka, bukan sekadar sofa, tapi jurang tak kasat mata yang sudah tak mungkin dijembatani lagi. "Zahra, aku tahu kamu masih marah, tapi aku sudah berusaha menjelaskan. Alia sudah pergi. Aku hanya ingin kita memulai lagi, dari awal." Zahra menarik napas panjang. Ia letakkan map itu di meja, lalu menatap Fadil dengan mata berkaca-kaca tapi penuh ketegasan. "Mas, yang pergi bukan cuma Alia. Cinta dan kepercayaanku juga sudah ikut pergi bersamanya." Fadil terdiam, wajahnya menegang. "Maksudmu apa?" "Maksudku," suara Zahra bergetar, tapi ia kuatkan. "Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku memilih bercerai." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang memukul lantai. "Sun." Fadil menatap Zahra dengan sorot tidak percaya. Bibirnya bergetar mencari jawaban. "Jangan begitu, Zahra. Kita bisa memperbaikinya. Aku salah. Iya, tapi aku masih suamimu. Apa semua kenangan kita tidak berarti apa-apa bagimu?" Air mata Zahra akhirnya pecah, mengalir deras di pipinya. "Justru karena aku menghargai semua kenangan itulah, aku memilih berhenti di sini. Aku tidak mau kenangan itu tercampur terus dengan luka. Aku tidak mau tiap kali mengingatmu, yang muncul hanya pengkhianatan." Fadil berdiri, langkahnya maju satu, tapi berhenti. Ada rasa ingin meraih tangan Zahra, namun ada juga ketakutan akan ditolak. "Zahra, aku mohon. Jangan ambil keputusan ini. Aku butuh kamu." Zahra menatapnya dengan sorot mata yang sudah tidak lagi sama. "Mas, aku juga dulu butuh kamu. Butuh kejujuranmu. Butuh kesetiaanmu. Tapi saat aku butuh itu semua, kamu malah pergi kepada orang lain. Sekarang, biarlah aku yang pergi." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya tangis lirih Zahra yang terdengar, diiringi napas berat Fadil yang berusaha menahan emosi. "Kalau itu benar-benar keputusanmu," suara Fadil akhirnya pecah, "aku tidak bisa menahanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal sedalam-dalamnya." Zahra menutup mata, air matanya semakin deras. "Penyesalanmu terlambat, Mas. Terlalu terlambat." Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan map coklat itu ke hadapan Fadil. "Di dalamnya ada berkas-berkas yang aku siapkan. Aku akan mengurus sisanya. Kita berpisah baik-baik." Fadil menatap map itu seperti menatap batu nisan, simbol kematian dari rumah tangga yang pernah ia banggakan. Tangannya ingin meraih, tapi tubuhnya kaku. Zahra bangkit dari sofa. Tubuhnya bergetar, tapi langkahnya tegas. "Aku akan kembali ke rumah orang tuaku untuk sementara. Tolong jangan hubungi aku dulu. Aku butuh waktu untuk benar-benar sembuh." Fadil ingin menahan, ingin memohon lagi, tapi kata-kata seolah hilang di kerongkongan. Ia hanya bisa menatap punggung Zahra yang perlahan menjauh, masuk ke kamar untuk berkemas. Beberapa jam kemudian, dengan koper kecil di tangan, Zahra melangkah keluar rumah itu. Rumah yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan bayangan pahit. Udara malam menyambutnya, dingin, tapi juga terasa seperti kebebasan. Saat taksi yang ia pesan berhenti di depan, Zahra menoleh sekali lagi. Fadil berdiri di pintu, wajahnya pucat, matanya kosong. "Selamat tinggal, Mas," bisik Zahra lirih. Pintu taksi tertutup, roda berputar, membawa Zahra menjauh. Ia menangis sepanjang jalan, tapi di balik air mata itu, ada juga rasa lega.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih harga dirinya, memilih hidup tanpa kebohongan. Dan meski jalan ke depan masih penuh ketidakpastian, Zahra tahu satu hal, ia tidak lagi terjebak. Ia sudah mengambil keputusan untuk merdeka dari luka. Pagi pertama di rumah orang tuanya, Zahra terbangun bukan karena suara alarm atau panggilan Fadil, melainkan cahaya matahari yang menembus tirai tipis jendela. Udara kamar terasa hangat, menenangkan, berbeda jauh dari suasana rumah yang selama ini ia tinggali bersama Fadil, rumah yang dinginnya menusuk hati. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya masih menyimpan jejak lelah, mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, sorot tekad yang perlahan tumbuh. Aku harus kuat. Aku harus mulai lagi, bisiknya. Hari-hari awal memang berat. Zahra seringkali hampir menyerah pada rasa rindu dan amarah yang datang bergantian. Ada saat-saat ia ingin menghubungi Fadil, menanyakan apakah lelaki itu juga merasa hancur sepertinya. Namun setiap kali godaan itu muncul, ia kembali mengingat luka yang ditorehkan. Ia menatap map coklat berisi berkas perceraian yang kini disimpan rapi, dan menguatkan hati, jalan kembali sudah tertutup. Zahra memutuskan untuk tidak berdiam diri. Ia kembali ke kantor arsitek tempat ia dulu sempat bekerja sebelum menikah. Awalnya ragu, takut dianggap rapuh setelah lama vakum. Tapi ternyata rekan-rekannya menyambut dengan hangat. Zahra, kami senang kamu kembali. Bakatmu masih kami butuhkan, ucap atasannya dengan senyum tulus. Hari-hari Zahra kembali terisi oleh tumpukan desain, diskusi klien, dan suara mesin cetak yang berdengung. Sibuknya pekerjaan menjadi obat paling ampuh untuk hatinya. Setiap garis yang ia tarik di atas kertas gambar seolah menjadi simbol bahwa ia sedang membangun ulang hidupnya, dari fondasi yang retak menuju sesuatu yang lebih kokoh. Di sisi lain, Fadil menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Kabar tentang pernikahan sirinya yang berantakan perlahan menyebar di lingkungan kerja. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya mulai memandang sinis. Beberapa proyek yang ia tangani terhambat karena citra buruknya sebagai pemimpin. Di rumah yang kini sunyi tanpa Zahra, Fadil hanya ditemani penyesalan. Alia sudah benar-benar menjauh, dan Zahra pun meninggalkannya. Ia kehilangan dua wanita yang pernah mencintainya, sekaligus kehilangan kehangatan rumah tangga. Malam-malam Fadil habiskan dengan duduk di ruang tamu, menatap sofa kosong di mana dulu Zahra sering menemaninya menonton televisi. Sekilas ia mendengar gema tawa masa lalu, tapi semua hanya bayangan. Ia sadar, tak ada lagi yang bisa dikembalikan. Sementara itu, Zahra perlahan menemukan kebahagiaan kecil. Ia kembali sering bertemu sahabatnya, Rani, yang selalu mendukungnya. Suatu sore, mereka duduk di kafe sederhana, menyeruput kopi hangat. "Ra, aku takut. Kadang aku masih merasa kosong," kata Zahra sambil menatap cangkir. Rani tersenyum lembut. "Itu wajar. Kamu baru saja keluar dari badai besar. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu sudah jauh lebih kuat. Kamu bekerja lagi. Kamu punya tujuan. Itu langkah besar." Zahra mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa apa yang dikatakan Rani benar. Kosong itu memang masih ada, tapi ia mulai bisa mengisinya dengan hal-hal baru. Beberapa bulan kemudian, Zahra mendapatkan kesempatan besar, memimpin sebuah proyek pembangunan pusat komunitas di kotanya. Proyek itu menantang sekaligus memberi arti mendalam. Baginya, pusat komunitas bukan sekadar bangunan, tapi simbol tempat orang-orang bisa merasa diterima, dihargai, dan dikuatkan, sesuatu yang dulu ia rindukan dalam rumah tangganya. Setiap kali ia melihat rancangan bangunan itu, ia merasa sedang merancang ulang dirinya sendiri. Dinding-dindingnya adalah batas yang melindungi, bukan mengekang. Jendela-jendelanya adalah celah untuk cahaya baru masuk,
bukan sekadar lubang kosong. Pada hari peresmian proyek itu, Zahra berdiri di depan bangunan yang sudah selesai, mengenakan kemeja putih sederhana dengan senyum percaya diri. Banyak orang hadir, termasuk keluarganya, sahabat, dan rekan kerja. Saat namanya dipanggil untuk memberikan sambutan, ia maju dengan langkah mantap. Proyek ini bukan hanya hasil kerja tim, ucapnya di depan mikrofon, tapi juga hasil perjalanan saya pribadi. Hidup selalu memberi kita pilihan untuk bertahan dalam luka atau bangkit membangun harapan baru. Saya memilih bangkit. Semoga bangunan ini bisa jadi tempat lahirnya banyak harapan baru untuk orang lain. Tepuk tangan menggema. Air mata menetes di sudut mata Zahra. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena bangga pada dirinya sendiri. Di kejauhan, tanpa sepengetahuan Zahra, Fadil hadir diam-diam di antara kerumunan. Ia menatap mantan istrinya berdiri gagah, dikelilingi orang-orang yang mendukungnya. Hatinya perih, penuh penyesalan, tapi juga kagum. Ia sadar, Zahra telah benar-benar melangkah ke babak baru, babak yang tak lagi menyisakan ruang untuk dirinya. Malam itu, ketika Zahra pulang ke rumah orang tuanya, ia duduk di kamar dan menulis di buku hariannya. Hari ini aku merasa hidupku benar-benar dimulai kembali. Aku pernah hancur, tapi aku tidak mati. Aku memilih berdiri, dan aku akan terus berjalan. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi aku yakin aku tidak lagi sendirian. Aku punya diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Dengan senyum kecil, Zahra menutup buku hariannya, lalu merebahkan diri di ranjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan hati yang damai. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.